Shalom. Hari ini kita akan menemukan Injil Lukas pasal 1, teksnya ayat 1 sampai 25 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Lukas menulis Injil Yesus supaya menerangkan kehidupan Yesus kepada orang-orang asing. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 25, malaikat Gabriel memberitakan kabar yang akan lahir seorang bayi kepada Zakaria dan Elizabeth. Itulah Yohanes Pembaptis. Kesimpulan hari ini. Injil Lukas yang tertulis oleh Lukas itu paling jelaskan tentang kelahiran Yesusnya. Lukas yang melayani sebagai tim Paulusnya menulis Injil tentang Yesus dengan cara kronologis supaya menerangkan kehidupan Yesus kepada orang-orang asing. Injil Lukas dimulai dengan peristiwa yang memberitakan yang mengandung bayi bagi suami istri Zakaria dan Elizabeth. Malaikat Tuhan berpesan bahwa bayi yang akan lahir itu tidak akan minum anggur atau minuman kerasnya. Dan bayinya penuh dengan loh sejak di dalam rahim ibunya. Zakaria menjadi bisu selama bayi itu di dalam kandungan, dan Elizabeth juga tidak menampakkan diri selama 5 bulan supaya berjaga bayi itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah mengutus seorang malaikat Gabriel kepada Zakaria supaya memberitakan tentang akan lahir seorang bayi untuk membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Itu Yohanes Pembaptisnya, dan ia sudah bertanggung jawabnya luluskan jalan untuk Yesus Kristus datang pertama kali. Ajaran bagi kita. Pertama, Zakaria yang melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan bertemu dengan Gabriel di dalam bait suci dan mendengar kabar tentang bayinya untuk membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Kemudian dia menjadi bisu sampai bayinya lahir. Kedua, bayinya akan menamai Yohanes dan dia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman kerasnya. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Maksudnya dia sudah dibedakan sejak rahimnya untuk tugas meluluskan jalan Yesus. Ketiga, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan itu tidak menampakkan dirinya. Dia katanya, sekarang Tuhan berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Pentingnya itu, sebagian besar orangnya fokuskan hanya tentang Yohanes Pembaptis. Dia sudah mempersiapkan jalan Yesus. Namun Zakaria pun, Elizabeth pun juga mereka mempersiapkan jalan Yesus melalui Yohanes Pembaptisnya. Aplikasi hari ini. Pertama, memberitakan tentang Yesus baik dengan secara lisan maupun dengan secara tulisan. Ya, kita harus jelaskannya dan memberitakannya tentang Yesus. Malaikat pun juga secara lisannya. Namun, Lukas juga secara lisan dan secara tulisan juga. Kedua, percaya janji Tuhan baik yang telah dijelaskan dalam firman maupun yang mendengar dalam doa, mimpi, penglihatannya. Ya, kita harus percaya janji Tuhannya. Itu sudah dijelaskannya dalam firman. Namun Tuhan juga menjelaskan tentang janjinya dalam doa, dalam mimpi, dalam penglihatan. Kita bisa mendengar. Ketiga, kuduskan dan sucikan diri sendirinya supaya bertugas sebagai penginjil. Ya, kenapa? Kita juga harus mempersiapkan jalan Yesus datang kedua kalinya. Jadi PR praktik hari ini mengingat hari Natal sebagai janji Tuhan yang menyelamatkan kita dengan anaknya, dan siapkan kedatangan Yesus kedua kali dengan kuduskan diri dan sucikan diri supaya menanggung tugas sebagai penginjil.
hari ini pun juga kita harus mempersiapkan jalan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Inilah tugas kita, inilah tanggung jawab kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.